Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Syafira, NPM 1921030574. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang kepailitan atau taflis. Ada pengertian, yaitu pengertian pailit. Pada praktik bisnis, berutang merupakan proses yang lazim dalam menjalankan usaha. Baik dari itu, selama utang-utang tersebut dibayar, orang yang berutang tidak bisa disalahkan. Akan tetapi, apabila orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, maka ada konsekuensi yang harus dihadapinya. Pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang memenuhi bangkrut. Adapun dalam kasus hukum ekonomi menyebut bahwa likuidasi atau liquidation, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Yang kedua, ada dasar hukum kepailitan. Adapun dasar hukum pailit yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah perundang-undangan produk zaman Belanda yang disebut dengan Stadsblad 1906, namun 348 tentang peraturan kepailitan. Dua peraturan Belanda tersebut, Dumlat dan Deklarasilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan UUK. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UUK PKPU. C. Ada asas-asas kepailitan. Setiap pelaku bisnis ketika ingin melakukan kepailitan harus mengacu kepada asas-asas kepailitan. Adapun asas yang harus dimiliki dalam kepailitan sebagai berikut. Yang pertama, asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Yang ketiga, asas keadilan. Dan yang keempat, asas integrasi. D. Pihak-pihak yang terlibat dalam pailit. Pihak yang terlibat dalam pailit yaitu yang pertama kreditur, yang kedua debitur, yang ketiga kurator, yang keempat pengadilan, dan yang kelima hakim pengawas. E. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit. Yang pertama ada persekutuan firma, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga badan hukum meliputi perseroan terbatas atau perseroan koperasi, dan lain sebagainya yang berada di hukum. Yang keempat orang pribadi. F. Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit. Bagi perusahaan yang ingin mengajukan permohonan pailit harus memiliki persyaratan yang dilengkapi sebelum ke pengadilan niaga. Jika syarat-syarat permohonan pailit tidak lengkap, maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. G. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut. Yang pertama, debitur itu sendiri, yang kedua, kejaksaan untuk kepentingan umum, yang ketiga, Bank Indonesia, dan yang keempat, Menteri Keuangan. H. Kepailitan taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Pailit dalam hukum Islam disebut dengan taflis atau iflas. Sedalam fikih dikenal dengan sebutan inflas, tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut muflis. Dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut taflis. Taflis atau iflas yang artinya banyak utang dari harta hingga tak dapat harta itu membayar segala utang. Dalam taflis ini tidak boleh mencegah orang yang dihukum muflis mentasyarufkan hartanya. I. Ada dasar hukum pailit atau taflis. Landasan hukum pailit taflis ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menetapkan Muf'az bin Jamal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dari Mu'az bin Jabal. Akan tetapi orang yang berpiutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjamannya, dan Rasulullah mengatakan, tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Hadis riwayat Darul Qutni dan Al-Hakim. J. Penetapan seorang jatuh pailit. Penetapan seseorang
atas jatuhnya pailit melalui hakim terdapat beberapa ulama fikih. Adapun pandangan ulama yaitu yang pertama, sebelum seseorang dinyatakan pailit, maka memberi piutang kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka. Pengurusan harta pailit dalam perspektif Islam. Ada 4 syarat hakim boleh menahan sementara debitur, yaitu yang pertama, utangnya telah jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, debitur tidak mampu membayar utangnya. Yang ketiga, orang yang jatuh pailit itu bukan ayah ibu dari orang yang pemberi piutang. Yang keempat, kreditur mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menahan debitur. Perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Pemailitan dan pengurusan terhadap harta pailit dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepailitan. Bagi lembaga keuangan syariah untuk personal, pailit masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik itu tata cara pemailitan, pengusaha harta maupun yang lainnya, sehingga ini masih bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena ekonomi syariah dapat penyelesaian sengketa harus berada pada pengadilan agama, bukan berada pada pengadilan negeri lagi. Sekian presentasi dari bab 6 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.